Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul proses bertahap. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk surga, bukan berarti orang miskin mudah masuk surga. Orang-orang miskin secara materi yang masih ingin kaya karena berharap kekayaan dapat membahagiakan dirinya adalah orang-orang yang juga sukar masuk surga. Saudara, menjadi orang kaya bukanlah kesalahan, bukan dosa. Idealnya justru sebaiknya orang percaya juga kaya secara materi. Kekayaan bisa membuat seseorang lebih efektif bagi pekerjaan Allah. Oleh sebab itu, kalau seseorang menjadi kaya, bukan supaya lebih bernilai dan memiliki firdaus di bumi dengan fasilitas uang tersebut, melainkan karena dengan uang yang banyak, ia bisa berbuat banyak pula bagi Tuhan dan efektif bagi pelebaran kerajaan Allah, saudara. Nah, saudaraku sekalian, dalam hal ini firman Tuhan mengatakan orang percaya harus memuliakan Allah dengan hartanya. Sejujurnya, saudaraku, sangat sedikit orang kaya yang memuliakan Allah dengan hartanya. Biasanya orang kaya memuliakan dirinya sendiri dengan hartanya. Orang kaya dalam Matius 19 ayat 21-23 diperintahkan untuk menjual segala miliknya, kemudian memberikannya kepada orang miskin, lalu mengikut Yesus. Karena ia tidak bisa mengikut Yesus kalau tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, maka dia lebih memilih harta daripada Yesus. Nah, dalam kenyataannya ini banyak orang seperti itu, terbelenggu oleh kekayaan sehingga tidak mau mengikut Yesus. Dalam kenyataan hidup ini banyak orang kaya yang terikat dengan kekayaan. Tapi ada pula yang tidak terikat. Nah, orang-orang kaya yang tidak terikat ini beruntung sekali karena dia bisa berkarya bagi Tuhan. Sebaliknya banyak orang miskin yang masih terikat kekayaan juga. Dengan demikian baik orang kaya maupun orang miskin yang masih terikat kekayaan adalah orang-orang yang sukar masuk surga. Diharapkan kita sebagai pelayan Tuhan, pelayan gereja, tidak terikat dengan kekayaan dan melayani jemaat agar mereka tidak terikat oleh dunia ini, tetapi mengarahkan diri kepada Tuhan. Kita harus jujur melihat diri sendiri, saudara. Apakah kita masih terikat dengan dunia ini? Orang yang terikat dengan dunia ini, terikat dengan kekayaan maksud saya, hidupnya pasti digairahkan hanya untuk mencari uang. Setiap hari bangun tidur, yang dia pikirkan adalah bagaimana memiliki uang banyak, bagaimana menikmati dunia dengan uang itu. Itulah yang membuat hidupnya bergairah. Sesuatu yang membuat seseorang bergairah, itulah yang menjadi isi dan tujuan hidup. Orang percaya harus berani berprinsip bahwa bagi dirinya Tuhan adalah segalanya. Orang percaya seperti ini berkata, "Aku bahagia memiliki Tuhan. Tuhan satu-satunya kebahagiaanku." Nah, orang percaya seperti ini tidak memperhitungkan sesuatu sebagai dapat menggembirakan atau membahagiakan hatinya. Orang percaya yang memiliki sumber kebahagiaan selain Allah berarti memiliki berhala atau ilah lain.
Inilah yang Alkitab katakan sebagai perjinahan atau percabulan rohani. Kalau ada orang Kristen terkadang seperti ini, berarti ia tidak menjadi perawan suci di hadapan Allah. Ini berarti juga orang tersebut tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus memiliki langkah yang berani dengan berprinsip bahwa Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Kita harus berani melepaskan diri dari segala ikatan dunia juga. Kemudian lambat laun selera jiwa kita pasti berubah. Dalam hal ini ya memang dibutuhkan proses. Perubahan diri tidak bisa berlangsung secara cepat atau instan, saudara. Tidak bisa instan ya. Kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian ya mengenai penciptaan alam semesta, tampak sekali tatanan Allah, yaitu Allah bekerja dalam proses bertahap. Tatanan ini juga berlaku dalam proses pendewasaan. Tidak ada cara mudah untuk menjadi dewasa atau tidak ada cara gampang untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. Salah satu ciri dari ajaran yang tidak sesuai Alkitab adalah keselamatan sebagai sesuatu yang dapat diterima atau dialami secara instantly. Keselamatan harus dipahami sebagai suatu proses, saudara, yaitu usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangannya semula. Hal ini bukanlah hasil penentuan Allah atas individu-individu tertentu, melainkan respon individu tersebut terhadap keselamatan yang Allah sediakan, ya, dalam kehendak bebas masing-masing individu tersebut. Dengan demikian, keselamatan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, yang sama dengan memiliki hidup sesuai rancangan Allah semula, orang kaya dalam Matius 19 harus memperjuangkannya. Dia harus menjual segala miliknya, membagikannya kepada orang miskin. Tetapi dia menolak. Ia gagal mengalami dan memiliki keselamatan. Ini berarti, saudara, keselamatan bukan sesuatu yang murahkan. Keselamatan memang disediakan Allah melalui Putra Tunggalnya, karya Kristus, gratis. Tetapi proses menerima dan mengalami keselamatan itu perjuangan, bukan gratis. Seandainya orang kaya di Matius 19 tersebut menjual segala hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, bukan berarti secara otomatis selera jiwanya berubah lalu dia menjadi dewasa. Tetap harus ada proses untuk terlepas dari ikatan dunia, ya. Perubahan seseorang akan terjadi atau berlangsung secara bertahap setelah melalui proses pendewasaan atau pemuritan. Untuk itu kita harus belajar. Melalui segala pengalaman hidup, Allah proses kita menjadi dewasa. Allah sendiri, Tuhan sendiri membutuhkan peristiwa-peristiwa hidup untuk mengubah kita. Dan respon setiap individu itu yang menentukan apakah dia bertumbuh dewasa atau tidak. Oleh sebab itu, jangan menunda memberi diri di proses Allah untuk dikembalikan ke rancangannya semula. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.